warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujabila, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Saya mengajar di kelas 1 SD Pemulihan. Kegiatan supervisi akademik ini Bu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu khususnya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan kita hari ini adalah praobservasi. Di sini nanti Ibu akan menceritakan kepada saya apa yang akan Ibu lakukan di kelas. Kita mengobrol santai saja. Mudah-mudahan dengan kita diskusi hari ini ada kemajuan ataupun potensi Ibu bertambah dari diskusi hari ini. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Harapan saya dengan diadakannya diskusi ini ya, saya bisa tukar pendapat dengan Ibu Mila, kemudian bisa menambah lagi pengetahuan saya tentang mengajar di kelas. Jadi harapan Ibu bisa bertambah kompetensi Ibu dalam belajar di kelas. Mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita bisa melakukan itu. Jadi apa nih Bu, besok pembelajaran yang akan Ibu lakukan tentang apa? Kalau untuk besok yang akan saya ajarkan kepada anak-anak itu materi tentang anggota keluarga. Jadi saya di situ menceritakan tentang anggota keluarga. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa? Tujuannya supaya anak-anak itu lebih mengenal lagi arti tentang keluarga. Mereka tahu posisi di keluarga itu pekerjaannya apa dan posisinya sebagai apa gitu. Jadi tujuan pembelajaran besok itu Ibu ingin anak-anak itu mengenal dan bisa menceritakan tentang keluarga. Seperti itu ya Bu, yang saya tangkap. Lalu persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Persiapannya ya saya harus menyediakan media pembelajarannya dulu sebelum saya memberikan materi kepada anak-anak. Contohnya media pembelajarannya itu foto keluarga, seperti itu. Jadi nanti setelah saya menceritakan, anak-anak itu nanti saya suruh anak-anak untuk menceritakan lagi tentang keluarga mereka masing-masing. RPP juga Ibu sudah membuat? RPP, tentu saja RPP. Berarti dalam persiapan pembelajaran sudah lengkap sekali ya Bu, RPP sudah ada, medianya pun sudah disesuaikan dengan materi. Pasti pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Tetapi ada tidak Bu di kelas itu yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran? Oh, kalau untuk di kelas itu tentunya pasti ada kesulitannya ya. Apalagi kelas 1 ya, mungkin ada yang saat gurunya sedang menjelaskan ada yang bermain, ada yang ngobrol. Nah itu kesulitan saya mengajar di kelas. Lalu strategi dan model pembelajaran apa yang Ibu lakukan besok agar anak-anak ini bisa menerima materi yang Ibu berikan? Strategi pembelajarannya ya, kita nanti sambil bermain gitu, kemudian sambil bercerita lah gitu kepada anak tersebut supaya anak itu tidak jenuh dan tidak bosan. Setelah saya dengar apa yang telah Ibu sampaikan, jadi besok pelaksanaannya dalam pembelajaran Ibu akan melakukan strategi dengan bermain agar mereka juga tidak jenuh dan semua aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Bu, dan juga dengan menggunakan foto keluarga tadi akan membuat anak semakin melihat secara nyata keluarga tersebut, tidak mengawang-awang seperti itu ya Bu. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu apa? Bu, gambar Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya saya itu ingin saya itu semakin lebih baik lagi cara penguasaan saat belajar di kelas. Nah itu yang mungkin selama ini masih kurang pada diri saya gitu. Selama ini di kelas Ibu, anak-anaknya itu pernah tidak Ibu melihat mereka itu dalam beberapa, artinya ada nih anak-anak yang berpotensi seperti ini, jadi Ibu pernah tidak membagi mereka itu dalam beberapa potensi? Misalnya ada anak yang memang suka nih gaya belajarnya dengan bermain atau suka nih dengan menghafal. Ibu sering tidak melihat perbedaan itu? Ya sering ya, kalau saya lihat ya, saya perhatikan anak itu. Karena anak itu
tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya ya gitu. Mungkin anak yang satunya senang belajar dengan bermain nih, yang satunya senang dengan mendengarkan cerita. Nah contohnya bermain itu bermain peran lah istilahnya seperti itu. Nah itu. Jadi ibu sering juga di kelas melakukan hal tersebut? Iya sering, supaya anak-anak tidak bosan. Karena kelas 1 tahu sendiri mereka tuh masih jiwanya itu masih banyak bermain gitu. Berarti ibu juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang artinya tidak klasikal, tidak semua kelas dijadikan dengan hal yang sama, tetapi disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik ibu, setelah observasi ini saya nanti akan melihat ibu melakukan pembelajaran itu. Kira-kira kapan ibu akan melakukan atau pelaksanaan pembelajaran itu? Besok boleh kita melaksanakan pembelajaran ya. Besok saya akan melihat pembelajaran ini, mudah-mudahan yang ibu lakukan bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh anak ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya siapkan untuk berdoa. Anak-anak semua, sebelum belajar, biar semangat kita akan bertepuk semangat dulu. Bisa enggak? Bisa. Coba tepuk semangat. Iya. Itu paham anggota keluarga kalian di rumah. Nah, seperti contoh gambar yang di buku ini, coba perhatikan. Nih, ini adalah anggota keluarga. Ada siapa saja di sini? Ada. Dan kemudian ada ibu. Kemudian ada siapa nih? Anak ini ada kakak, ada adik. Iya, coba kalian perhatikan gambar ini. Coba perhatikan. Baiklah anak-anak, coba ibu mau tanya sama kalian, siapa yang berani maju ke depan untuk memperkenalkan anggota keluarganya? Ibu Saka, pilih Saka, silakan Saka maju ke depan untuk mempraktekkan anggota keluarga di rumah. Silakan Saka. Hai. Ada siapa saja di rumah Saka? Yang pertama ada
cerita nih ya, lagi ya. Nah, di sini. Ini ada silakan kalian baca cerita di buku itu ya. Nah, ada siapa di situ nak silakan. Kelompok Cika, maju ke depan Cika. Cika memperkenalkan anggota keluarga Cika yang ada di rumah Cika. Maju sayang. Ya, yang lain coba perhatikan teman kalian. Ayo Cika. Balai Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian ya. Yang bisa jawab, tolong tunjuk tangan. Tadi kita sudah belajar tentang namanya kalau. Nah, pertanyaan Ibu, siapakah yang hari ini kita sudah belajar tentang anggota keluarga. Nah, tadi kita belajar tentang anggota keluarga, berarti kita itu kalian terutama harus semua sebelum pulang kita harus membaca doa. Ya, duduk yang rapi. Anak-anak semua sebelum pulang kita harus membaca doa. Ya, duduk yang rapi. Ibu, kemarin setelah kita melakukan posting observasi, kemarin juga saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Sekarang saya akan melakukan coaching pasca observasi. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat senang sekali setelah melaksanakan pembelajaran ini. Sangat luar biasa. Kesannya ini Ibu merasa senang ya. Nah, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan rencana yang dibuat kemarin? Sesuai dengan rencana yang saya. Lalu sudahkah maksimal Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Belum maksimal. Belum. Di Ya. bagian Tapi baru kemarin belajar. Belum maksimalnya dalam bagian apa Bu? Belum maksimalnya itu dalam hal mengkondisikan anak-anak di dalam kelas. Itu yang belum maksimal. Karena kelas 1 ya Bu? Ya, kelas 1 tahu sendiri, kadang kan anaknya kan karena dia masih ingin banyak bermain ya, mungkin ada salah satu anak itu yang nanti ada yang tidak mendengarkan gurunya saat gurunya memberikan materi dan sebagainya. Lalu ada kan pasti hal yang memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Apa menurut Ibu hal yang memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Hal yang memuaskan dalam pembelajaran kemarin itu jadi menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan bakat si anak tersebut. Itu yang sangat memuaskan. Contohnya anak pembelajaran saat dia senang membaca, dan satunya lagi dia pembelajaran dia semuanya itu lihat gambar. Jadi Ibu membagi begini Iya. sesuai dengan profil belajar mereka. Lalu perkiraan ketercapaian keberhasilan pembelajaran Ibu itu berkisar di berapa persen? Untuk pencapaian pembelajaran kemarin itu sebesar 80%. Belum maksimal 100%. Apa sih yang menjadi faktor kesulitan anak itu Bu? Faktor kesulitannya, nah kelas 1 ya, ada kan faktornya anak itu ada yang membacanya kurang lancar, nah seperti itu kan. Nah itu mungkin harus harus benar-benar itu dikasih pemahaman yang benar, jadi disuruh banyak-banyak untuk membaca.
kesulitan anak ya. Iya. Lalu kesulitan bagi ibu dalam menghadapi anak-anak dalam pembelajaran kemarin apa yang menurut ibu menjadi kesulitan ibu? Kalau kesulitannya kalau untuk belajar ya yang saya sampaikan tadi itu mengkondisikan anak. Mengkondisikan Iya, anak. itu yang pasti untuk kelas 1. Lalu mengkondisikan anak ya Bu, namanya kelas Iya. 1 pasti senangnya bermain. Iya, Ketika iya. satu izin keluar pasti ikut Iya, keluar seperti iya. itu. Bagaimana menurut ibu cara untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk mengatasi hal tersebut ya saya biasanya itu ya dengan memusatkan perhatian kepada anak-anak itu. Contohnya saya mengambil barang atau apapun supaya anak-anak itu terpusatkan kepada saya, supaya anak-anak itu duduk dengan rapi ya di tempat duduknya gitu. Jadi pikiran anak-anak itu terfokuskan kepada gurunya gitu. Berarti ibu akan membuat pembelajaran yang menarik istilahnya Iya, agar anak-anak iya. lebih fokus kepada Iya. belajar. Lalu Bu, menurut ibu yang sudah maksimal yang ibu lakukan dalam pembelajaran itu dalam hal apa? Apakah metode atau media pembelajaran yang ibu gunakan, apa yang sudah maksimal menurut ibu? Kalau yang sudah maksimal itu seperti metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran pasti ada medianya kan. Itu. Nah itu yang membuat pembelajaran itu secara maksimal gitu. Jadi ibu merasa yang sudah maksimal itu metode yang ibu Iya, gunakan, iya. sudah mampu membuat anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Lalu menurut ibu apa yang perlu ibu tingkatkan dalam pembelajaran? Yang perlu saya tingkatkan yang pertama yaitu persiapan awal dulu ya sebelum pembelajaran dimulai itu ya memusatkan perhatian kepada anak-anak dulu. Jadi biar anak-anak itu memang benar-benar sudah siap untuk menerima materi yang sudah saya siapkan. Itu yang harus disiapkan. Berarti ibu lebih akan meningkatkan persiapan ibu menghadapi Iya, anak-anak. iya. Baik Bu, saya kira dari percakapan ini banyak hal ya, hal yang ibu rasakan, hal yang ibu sudah tuangkan dan mungkin apa Bu, menurut ibu meningkatnya pembelajaran setelah ibu melakukan perencanaan dan melakukan pembelajaran, menurut ibu sudahkah ibu ini akan menjalankan apa yang sudah dijalankan hari ini terus menerus ke depan ataukah akan mandek di situ? Oh, kalau saya pasti ingin meneruskan. Iya, saya ingin meneruskan apa yang sudah saya berikan yang kemarin ini akan saya teruskan supaya akan menjadi lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal, mencapai 100% istilahnya. Kepada Ibu Mila ya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kepada saya ya coaching yang sebelumnya itu yang setelah saya melakukannya itu membuat saya itu benar-benar mendapatkan pelajaran yang baru ya, yang sangat berarti sekali bagi saya untuk saya lanjutkan lagi ya berikutnya supaya saya ini bisa mendidik anak-anak itu sesuai dengan minat bakat mereka. Sama-sama Ibu, semoga kita juga bisa saling selalu meningkatkan diri, selalu mengembangkan diri dalam proses pembelajaran khususnya dan pembelajaran yang berpihak pada diri. Terima kasih Ibu, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan terus-menerus Ibu akan melakukannya